Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya keyakinan-keyakinan kuno itu bisa sampai ke Nusantara? Padahal kan dipisahkan sama lautan yang luas banget. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas teka-teki besar itu. Yuk kita mulai petualangannya. Coba deh kita lihat keajaiban ini. Borobudur, Prambanan, ini kan bukti fisik yang luar biasa ya dari pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya semua ini bisa ada di sini? Kok bisa? Nah, ini misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita masuk ke teori yang pertama. Biasanya, penjelasan yang paling masuk akal itu dimulai dari, ya, perdagangan. Apa mungkin para pedagang ini bawa sesuatu yang lebih dari sekedar barang jualan mereka? Teori ini namanya teori Waisya. Gampangnya gini, teori ini percaya kalau para pedagang dari kasta Waisya lah yang jadi agen penyebarannya. Mereka kan yang paling sering ketemu dan ngobrol langsung sama penduduk lokal di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang ngusulin teori ini namanya N.J. Krom. Nah, coba perhatiin faktor kuncinya, angin muson. Bayangin deh para pedagang zaman dulu, mereka nggak bisa langsung pulang. Mereka harus nunggu berbulan-bulan sampai anginnya pas. Selama nunggu itu, ya mereka tinggal di sini, bergaul, dan pastinya sambil ngobrol-ngobrol, ya mereka juga berbagi cerita dan keyakinan mereka. Jadi, perdagangan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal pertukaran budaya. Nah, sekarang kita pindah dari suasana pasar yang ramai ke medan perang dan intrik kerajaan. Teori kedua ini, wah, jauh lebih dramatis. Fokusnya ke para bangsawan dan konflik. Ini dia teori kesatria. Idenya adalah ada kekacauan politik di tanah asal mereka, di India dan sekitarnya. Ini yang mendorong para bangsawan dari kasta kesatria buat cari peruntungan baru. Jadi mereka datang ke sini bukan buat dagang, tapi buat bangun lagi kekuasaan mereka yang hilang. Coba bayangin ceritanya, seru banget ini. Ada perang saudara, kerajaan mereka hancur. Para pangeran yang kalah ini, bukannya nyerah, mereka malah berlayar jauh buat cari tempat baru. Dan disinilah, di Nusantara, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan baru dengan budaya Hindu-Buddha yang mereka bawa. Ini kayak cerita epik tentang kekalahan yang berubah jadi awal yang baru. Jadi menurut para pendukung teori ini, kayak Sisi Berg dan Mukherjee, ada hubungan sebab akibat yang jelas banget. Penyebabnya ya perang di kampung halaman mereka. Hasilnya adalah berdirinya kerajaan-kerajaan baru di sini. Agama dan budaya tersebar bukan lewat jalur damai, tapi sebagai paket yang dibawa oleh para elit prajurit ini. Oke, dua teori pertama tadi kan ceritanya orang asing yang datang ke Nusantara. Nah, teori ketiga ini ceritanya dibalik loh. Gimana kalau justru orang-orang kita sendiri yang aktif mencari ilmu sampai keluar? Ini namanya teori arus balik. Sesuai namanya, arusnya berbalik arah. Bukan kita yang pasif menerima, tapi justru proaktif mencari. Teori ini keren banget karena menempatkan nenek moyang kita sebagai tokoh utama dalam cerita mereka sendiri. FDK Bos, pegagas teori ini, ngegambarin prosesnya dalam 3 langkah simpel tapi kuat. Jadi, orang-orang dari Nusantara sengaja berlayar ke India, yang waktu itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan. Setelah mereka belajar dan menguasai ilmunya, mereka pulang bukan sebagai pengikut, tapi sebagai guru terhormat yang menyebarkan ajaran yang mereka dapat. Dan ini membawa kita ke teori terakhir. Teori yang satu ini nunjukin kalau penyebarannya itu lebih formal, lebih terstruktur. Istilahnya dari atas ke bawah. Namanya teori Brahmana. Fokus utamanya ada di kata mengundang. Jadi, para raja atau kepala suku di Nusantara ini dengar tentang ajaran-ajaran hebat dari India, karena penasaran dan tertarik, mereka secara khusus mengundang para ahli agama, yaitu kaum Brahmana, untuk datang dan mengajar. Nah, kalimat ini ngejelasin semuanya dengan pas. Ada rasa penasaran dari para penguasa, mereka mau paham sistem kepercayaan yang baru ini, mungkin buat memperkuat kekuasaan mereka, atau ya murni karena pengen tahu, jadi mereka panggil langsung ahlinya. Penggagas teori ini adalah J.C. Van Leur, dan ini nunjukin proses yang beda banget. Penyebarannya bukan karena kebetulan lewat dagang atau perang, tapi ini adalah sebuah pilihan sadar, sebuah keputusan yang dibuat oleh para penguasa untuk secara sengaja mempelajari dan mengadopsi sistem kepercayaan baru. Oke, kita udah lihat 4 teori yang beda-beda, 4 kemungkinan pintu masuk Hindu-Buddha ke Nusantara. Sekarang, yuk kita coba satuin semua potongan puzzle ini. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget ya. Kita punya para pedagang, para prajurit, para cendekiawan, dan para pendeta. Masing-masing punya cara penyebaran yang unik. Mulai dari ngobrol-ngobrol di pasar, mendirikan kerajaan, sampai diundang secara resmi ke istana. 4 cerita, tapi tujuannya sama. Jadi, mana dong yang paling benar? Nah, dalam sejarah, jawabannya itu jarang banget cuma satu.
Kemungkinan besar kebenarannya adalah gabungan dari semua teori ini. Coba bayangin, pedagang datang, membuka jalan, dan bikin orang penasaran. Terus ada pangeran kesatria yang mendirikan kerajaan dan butuh pengakuan, jadi mereka undang para Brahmana. Di saat yang sama, para pemikir lokal kita terinspirasi. Terus berangkat deh belajar langsung ke India. Semuanya bisa jadi terjadi bersamaan dan saling berhubungan. Jadi, poin paling pentingnya adalah, ini bukan proses yang pasif. Ini adalah sebuah kisah tentang pertemuan, pertukaran, dan transformasi budaya yang sangat dinamis. Dampaknya, wah masih bisa kita rasakan, dan kita lihat di seluruh Indonesia sampai sekarang, dari bahasa kita, seni, sampai arsitektur. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Kalau kalian lihat budaya Indonesia sekarang, jejak dari teori mana yang paling kuat kalian rasain? Apakah semangat dagang para Waisya, warisan kerajaan para ksatria, rasa penasaran para cendekiawan kita, atau kebijaksanaan yang dibawa para Brahmana? Sejarah ini masih hidup di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.